down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afriyadi, kelas 12 MIPA 1. Saya akan mereview novel yang berjudul Romansa Putih Abu-Abu. Penulis Windy Sulistriani, tahun terbit Desember 2023, terdiri atas 336 halaman. Romansa Putih Abu-Abu adalah novel ketujuh karya Windy Sulistriani, seorang penulis yang telah sukses mengukir namanya di dunia Wattpad. Sejak 2019, penulis mengajak pembaca menyelami perjalanan emosional penuh pelajaran hidup meskipun terkesan sebagai kisah cinta remaja. Novel ini mengangkat tema pengorbanan, penerimaan, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang tak selalu sesuai harapan. Cerita dimulai dengan Jevin dan Selsa, dua remaja yang meskipun telah berpisah, masih terikat oleh kenangan dan perasaan yang belum selesai. Jevin yang berusaha menghindari Selsa justru terus teringat padanya, terutama saat ia menghadapi masalah. Keputusan Jevin untuk memberi kesempatan kedua pada hubungan mereka menjadi titik awal perjalanan emosional yang penuh kebingungan dan keraguan. Hubungan mereka kembali diuji ketika Bella, seorang gadis yang mengaku sakit leukemia stadium 3, masuk dalam kehidupan mereka dan mulai memanfaatkan kelemahan Jevin. Kecemburuan dan manipulasi menguji kepercayaan mereka, membuat mereka merasa sakit, cemas, dan bingung tentang masa depan. Hubungan ini, konflik semakin memuncak ketika terungkap bahwa ayah Jevin terlibat dalam perceraian orang tua Selsa. Momen ini mengguncang, tetapi masih ada harapan untuk menghadapinya bersama. Tak lama selain itu, sebuah kecelakaan tragis menyebabkan Jevin kehilangan penglihatannya dan Selsa meninggal. Momen ini sangat emosional, membuat pembaca merasakan kehilangan yang mendalam. Tidak hanya sekedar kisah tragedi, novel ini mengajarkan pentingnya menerima kenyataan dengan lapang dada. Meskipun sulit, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Pengorbanan, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan keberanian untuk melepaskan menjadi pesan moral yang kuat. Gaya bahasa penulis berfokus pada kesederhanaan dan kedalaman perasaan serta menekankan tema-tema pengorbanan, penerimaan, dan cinta dengan cara yang langsung dan mengena. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah menggambarkan karakter Jevin dan Selsa yang sangat nyata. Mereka bukan hanya tokoh utama dalam kisah cinta, tetapi juga mewakili perjalanan emosional yang banyak dialami orang dalam kehidupan. Keputusan Jevin untuk memberi kesempatan kedua pada Selsa menunjukkan pentingnya memaafkan dan melanjutkan hidup meskipun dihantui masa lalu. Penulis juga berhasil menyimbangkan drama emosional dengan momen-momen ringan yang memberi warna pada cerita. Meskipun ada beberapa bagian yang terasa klise seperti kecelakaan yang membuat Jevin kehilangan penglihatannya dan kematian Selsa, pesan moral yang disampaikan tetap terasa kuat. Namun Romansa Putih Abu-Abu memiliki beberapa kelemahan, meliputi elemen cerita klise seperti kecelakaan Jevin dan kematian Selsa yang terkesan dipaksakan, pengembangan konflik yang terlalu cepat dan kurang realistis, serta penyelesaian yang terburu-buru tanpa memberi ruang untuk pengembangan karakter atau refleksi lebih dalam. Secara keseluruhan, Romansa Putih Abu-Abu menawarkan pelajaran hidup tentang cinta, pengorbanan, dan penerimaan. Novel ini mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tetapi juga memberi dan menerima dengan hati yang lapang.
Novel ini mengajak pembaca untuk merenung tentang bagaimana kita menghadapi hubungan, pengorbanan, dan penerimaan dalam hidup. Jevin Krokodil Maheswara. Agenda anak OSIS hari ini adalah inspeksi mendadak ke setiap kelas bersama dengan guru BK. Apabila ada murid yang melanggar aturan, mereka akan langsung dikumpulkan di lapangan untuk diberi teguran atau bahkan hukuman dari Bu Maya. Selaku guru BK, kegiatan ini biasanya akan dirasakan oleh para OSIS agar siswa-siswi tidak lebih dulu melakukan persiapan sebelum razia. Namun semenjak 4 sejoli nakal Jevin, Raka, dan Raden itu masuk OSIS, kegiatan razia selalu bocor lebih dulu. 4 orang laki-laki dari kelas 11 MIPA 1 itu kini sudah mempunyai nama untuk sirkel mereka, yakni Pasgabat Geng. Pasgabat Geng adalah singkatan dari pasukan gagal tobat, yang artinya menjadi bagian dari OSIS tidak menjadi alasan keempat untuk bertobat. Mereka tetaplah anak nakal yang sering melanggar peraturan, hanya saja jabatan OSIS bisa menutupi kenakalan masing-masing. Gimana ya, banyak enggak yang melanggar aturan? Tanya Jevan kepada Raka yang baru saja bergabung di kantin. Sebelumnya ia hanya berdoa dengan Raden. Raka mengangguk setelah menyeruput es teh milik Raden di kelas 12 IPS 2. Banyak banget yang ngerokok, soalnya mereka lagi jam kos. Terus dipanggil semua ke ruang BK, tanya Raden. Raka menggeleng, gue suruh sembunyiin dulu rokoknya sebelum Bagas masuk kelas mereka, tuturnya dengan wajah tanpa dosa. Bagaskara Noval adalah ketua OSIS SMA Mandala tahun ini, laki-laki dari kelas 11 MIPA 3 yang dianggap musuh oleh sebagian besar siswa-siswi Mandala. Empatan Jevan dan Raden terdengar kompak di telinga Raka. Loh, tuh anggota OSIS, tapi kenapa malah jadi kontrak sama ketua OSISnya? Raden menjitak kepala Raka dengan sendok yang dipegangnya. Emang kapan gue setuju sama omongan Bagas? Raka balik bertanya, tak lupa dengan wajah tengil yang membuat siapa saja yang melihat pasti ingin langsung meninjunya sekeras mungkin. Benar sih, si Bagas kebanyakan aturan, beda sama tahunnya Kak Yohan kemarin, sahut Raden. Sebagian besar OSIS mungkin akan merasa biasa saja dengan peraturan-peraturan yang Bagas buat, tetapi tidak untuk Pasgabat Geng. Mereka merasa keberatan meskipun mau tidak mau harus tetap menurut. Adek gue mana woi, betah amat dia razia. Jevan celingukan mencari batang hidung kembarannya yang belum juga kelihatan. Selalu seperti ini, setiap kali ada agenda razia ke kelas, Jevin pasti selalu selesai paling akhir, bukan karena sungguh-sungguh merazia anak-anak, tetapi karena betah lama-lama caper kepada adik kelasnya. Bukan Jevin namanya jika cukup dengan satu perempuan. Kayak nggak tahu Jevin aja, dia pasti lagi cari mangsa baru, balas Raka. Emang sama Salsa udah putus? Jevan menggeleng, kayaknya sih belum. Biasanya cewek yang abis diputusin Jevin pasti ngechat gue buat sambat-sambat, tapi udah seminggu ini belum ada korban yang sambat sama gue. Jevan sering kali menegur Jevin untuk berhenti bermain-main dengan perempuan karena menurutnya karma itu benar-benar ada. Namun adiknya itu tetap saja berbuat sesuka hati. Kata Jevin, cukup nilai sekolahnya saja yang dituntut sempurna oleh kedua orang tuanya. Selebihnya biarkan ia bahagia dengan pilihannya sendiri. Kalau sudah seperti itu, Jevan tidak akan banyak bicara. Ia tidak mau menambahkan beban pikiran Jevin yang mungkin sudah berantakan.